Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibi Srayuanita, berikut informasi selengkapnya. Kabut asap sangat pekat selimuti Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dengan jarak pandang 10 meter. Nilai indeks standar pencemaran udara bahkan mencapai 1000 lebih dengan level berbahaya bagi kesehatan. Menyikapi hal itu, Dinas Pendidikan setempat menginstruksikan penundaan jam masuk sekolah. Kabut asap dampak dari maraknya kebakaran hutan dan lahan Senin 2 Oktober pagi terasa sangat pekat menyelimuti kota Sampit. Kabut asap dengan tingkat kepekatan terparah sepanjang tahun 2023 ini terjadi secara merata di wilayah perkotaan. Pekatnya kabut asap menurunkan jarak pandang hingga tidak lebih dari 10 meter. Kondisi ini sangat membahayakan bagi pengendara dan harus berhati-hati dengan menurunkan laju kendaraan. Pekatnya kabut asap dengan aroma menyengat ini membuat kualitas udara di kota Sampit semakin memburuk hingga berada pada level berbahaya bagi kesehatan. Bahkan nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU tercatat mencapai angka 1000 lebih untuk partikel 10 mikrometer. Menyikapi kondisi yang ada, Dinas Pendidikan setempat akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk menunda jam masuk sekolah selama 1 jam. Dari yang awalnya masuk sekolah pukul 6:30 pagi, ditunda menjadi pukul 7:30 pagi. Namun begitu, jika kabut asap dengan kualitas udara level berbahaya terus terjadi, pihak sekolah mengharapkan sistem pembelajaran dapat dilakukan secara daring. Kita berpegang dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan yang baru keluar bahwa masuk ditunda menjadi jam 7.30. Kemudian yang kedua, kita mewajibkan semua siswa harus menggunakan masker, tidak ada masker, dan nanti akan menyiapkan masker bagi siswa yang ketinggalan masker dari sekolah. Kemudian situasi juga kalau memang nanti kabutnya semakin tebal, kita berharap nanti koordinasi dengan pendidikan ada kebijakan kalau terutama perlu nanti pembelajaran secara daring jarak jauh untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan warga sekolah semuanya, baik itu guru, peserta didik maupun orang tua yang mengantar anaknya. Pekatnya kabut asap yang menyelimuti kota Sampit pada Senin pagi tersebut tidak berlangsung sepanjang hari. Kabut asap yang mulai terasa muncul sejak Minggu malam itu berangsur menipis ketika sinar matahari pagi semakin terik dan kuatnya hembusan angin. Meski kabut asap menipis, namun hal itu tidak serta-merta membuat kualitas udara membaik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kabut asap kebakaran hutan atau lahan semakin pekat selimuti Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi ini membuat kualitas udara di daerah setempat semakin buruk, hingga berada pada level berbahaya dengan indikator hitam Minggu 1 Oktober. Kabut asap dampak kebakaran hutan atau lahan Minggu pagi menyelimuti wilayah kota Sampit. Kabut asap yang muncul kali ini terasa lebih pekat dari biasanya. Saputan kabut asap yang disertai dengan aroma menyengat ini juga membuat mata terasa perih dan mengganggu pernapasan, sehingga tidak sedikit warga beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker. Polusi asap yang terjadi pada hari tersebut membuat kualitas udara di daerah setempat berdasarkan indeks standar pencemaran udara atau ISPU semakin memburuk. Indikator ISPU menunjukkan level hitam atau berbahaya dengan angka ISPU di atas 300 untuk partikel 2,5 mikrometer. Pekatnya kabut asap dengan kualitas udara berbahaya ini tentunya dikeluhkan oleh warga. Warga berharap kebakaran hutan atau lahan penyebab timbulnya kabut asap dapat ditangani dengan maksimal. Dari tadi malam tuh sampai masuk dalam rumah, kamar aja lah kebauan. Masuk ke dalam kamar. Sebenarnya kalau kondisinya sudah berhari-hari ya, udah berbulan-bulan, tapi ya tiap hari kayak gini nih
malam terasa sampai pagi, nanti siang hilang, sore terasa lagi gitu. Mudah-mudahan pemerintah pusat ini serius menangani kebakaran yang ada di daerah kami ini. Kabut asap akibat kebakaran hutan atau lahan di Sampit memang tidak terjadi sepanjang hari. Kabut asap mulai muncul sejak dini hari dan berangsur hilang memasuki siang hari saat matahari mulai meninggi dan adanya hembusan angin kencang. Hingga saat ini sudah ada 650 hektar lebih hutan atau lahan di Kota Waringin Timur yang terbakar. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, setiap harinya terpantau ada lebih dari 250 titik panas tersebar di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober diperingati di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dengan menggelar upacara. Upacara pada Minggu pagi tersebut dilaksanakan di tengah kabut asap. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Sampit pada Minggu 1 Oktober pagi dilaksanakan di halaman kantor Bupati Kota Waringin Timur. Upacara dipimpin Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani. Upacara dilaksanakan saat Kota Sampit diselimuti kabut asap cukup tebal, dampak dari maraknya kebakaran hutan atau lahan yang terjadi. Saat itu kabut asap dengan aroma menyengat membuat jarak pandang terbatas tidak lebih dari 400 meter. Meski kabut asap cukup tebal, namun tidak banyak peserta upacara yang menggunakan masker. Padahal pagi itu kualitas udara di Sampit dinyatakan tidak baik bagi kesehatan manusia. Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU mencatat kualitas udara berada pada level berbahaya dengan indikator hitam. Karena cuaca ya, di sini kan cuaca kita saat ini asap kabut ya, karena itu nggak baik banget buat kesehatan pastinya. Makanya dari itu saya mencegah sebelum terkena dari asap ini. Baunya emang nggak sedap banget buat ketubuhan kita, yang pastinya nggak enak banget deh buat dihirup. Untuk udara ini kan sangat polusi udaranya tidak baik banget saat ini ya. Kondisinya bisa dibilang tidak baik banget ya, karena sangat mencemarkan lingkungan sekitarnya. Hingga saat ini telah ada lebih dari 650 hektar hutan atau lahan yang terbakar di Kota Waringin Timur dengan jumlah 279 kejadian. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani mengatakan pihaknya telah menetapkan 2 orang tersangka atas kasus terkait pembakaran hutan atau lahan. Ia menegaskan akan menindak sesuai aturan yang berlaku terhadap siapa saja dengan sengaja membakar hutan atau lahan. Ini adalah suatu kejadian yang harus dilakukan penanggulangan secara sinergitas dan totalitas antara Forkopimda, seluruh potensi masyarakat dan seluruh pihak-pihak yang terkait. Seluruh himbau kepada seluruh masyarakat agar tidak menjadi pelaku pembakaran. Untuk penindakan seperti apa kemarin terhadap? Jadi kalau ada yang tertangkap melakukan pembakaran tentu kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku, dan saat ini Polres Jatim sudah melakukan penyidikan terhadap 2 orang yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan fakta pemeriksaan. Kabut asap kebakaran hutan atau lahan yang menyelimuti Sampit cenderung pekat dalam beberapa hari terakhir. Kabut asap mulai muncul sejak dini hari dan berangsur hilang memasuki siang hari seiring teriknya matahari dan kuatnya hembusan angin. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kebakaran lahan gambut di Kabupaten Kota Waringin Timur terus marak dan mengkhawatirkan sebab kerap terjadi di wilayah perkotaan. Seperti di Jalan MT Haryono Barat, kebakaran lahan membuat warga panik karena khawatir api merembet mengenai bangunan rumah mereka. Kebakaran lahan kosong di Jalan MT Haryono Barat Sampit pada Minggu 1 Oktober membuat warga perumahan Borobudur menjadi panik. Sebab lahan gambut yang terbakar lokasinya sangat dekat dengan tempat tinggal mereka.
Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan kebakaran lahan sambil menunggu petugas tiba di lokasi. Namun upaya yang dilakukan warga tidak membuahkan hasil, api kebakaran lahan terus membesar. Untung saja di tengah suasana kepanikan warga tersebut, petugas gabungan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tiba di lokasi. Petugas langsung berjibaku mengendalikan kebakaran lahan agar tidak semakin meluas. Kepala BPBD Kota Waringin Timur Multajam mengatakan, kebakaran di kawasan tersebut dalam 2 hari terakhir kondisinya cukup parah, bahkan berdampak pada memburuknya kualitas udara sehingga dinyatakan berbahaya bagi kesehatan. Di samping itu, upaya pemadaman hanya bisa dilakukan melalui jalur darat sebab tebalnya kepulan asap kebakaran lahan menyulitkan upaya pemadaman jalur udara menggunakan helikopter bom air. Sabtu dan Minggu ini luar biasa memang. Kejadiannya memang pada titik yang sama, tetapi karena angin yang cukup kencang sehingga membuat api menjadi membesar dan arah angin berubah-ubah, dan itu menyebabkan kita kesulitan dalam penanganan di darat. Ada beberapa titik yang kita minta bantu dengan teman-teman Satgas Udara. Tentunya dengan daya pandang yang juga terbatas, juga berisiko bagi helikopter untuk melakukan pemadaman. Dan kita berharap kondisi ini segera membaik, karena ISPU kita cukup lumayan besar selama 2 hari berturut-turut ini. Hari ini tadi sore 315 angkanya di PM 2,5. Tentu ini jadi catatan kita. Di akhir masa perpanjangan status tanggap darurat, peristiwa kebakaran hutan atau lahan di Kota Waringin Timur belum menunjukkan adanya tanda-tanda akan berakhir. Bahkan belakangan ini, kondisi kebakaran hutan atau lahan yang terjadi justru semakin parah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita ekonomi pemirsa, harga emas perhiasan di pasaran dalam Kota Sampit terus melorot sejak pekan kemarin. Memasuki bulan Oktober, harga emas berada di level terendah, yakni Rp920.000 per gram untuk 1 gram emas 24 karat. Setelah sempat turun berkali-kali, harga emas perhiasan di awal bulan Oktober 2023 ini dibuka dengan harga yang cukup rendah. Owner toko emas Mitra Baru Haji Sani menuturkan, turunnya harga emas itu terjadi sejak minggu terakhir September 2023 lalu. Menurutnya, harga emas yang sebelumnya sempat berada di level angka yang tinggi perlahan merosot setelah beberapa kali mengalami penurunan harga. Hingga Minggu 1 Oktober harga emas masih saja turun. Akibatnya, harga emas berada di angka yang cukup rendah dibandingkan dengan harga jual sebelumnya. Anjloknya harga emas ini mungkin menjadi kesempatan bagi yang ingin melakukan transaksi pembelian emas untuk berinvestasi. Tercatat 1 Oktober 2023, emas perhiasan 24 karat atau emas Amerika dipatok Rp920.000 per gram. Sedangkan untuk kadar 750 atau emas putih 17 karat dibanderol Rp785.000 per gram. Selanjutnya untuk emas perhiasan kadar 700 atau emas Singapura dijual Rp735.000 per gram. Sementara untuk kadar 420 bertengger dengan harga Rp465.000 per gram dan kadar 375 di level Rp435.000 per gramnya. Yunus Muammariza, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.